Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'allum wat-ta'lim ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para asatid, yang saya muliakan segenap tokoh masyarakat takmir Masjid Nurus Sa'adah, hafizakumullahu ta'ala wa ra'akum. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, kemudahan dalam setiap urusannya. Yang saya muliakan Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Nurus Sa'adah, yang mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan diberikan istiqamah hingga kita nanti husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, menggerakkan hati kita untuk kembali mengerjakan perintahnya, yaitu salat subuh dengan berjamaah, diteruskan dengan menghadiri majlis yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman surga. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Wahai para sahabat, kalau kalian melewati taman-taman surga, maka nikmatilah itu taman itu. Qila ya Rasulullah, apa? Maka dikatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa taman-taman surga itu? Beliau jawab, majalisul ilmi. Taman-taman surga adalah majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, Allah mudahkan kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya Nabi kita bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah, taman dari taman-taman surga. Sampai orang yang umroh itu pada datang ke sana, yang pertama cari raudhah, itu kan, raudhah, ya kan. Mengapa kok disebut raudhah, taman surga? Kata para ulama, karena Nabi itu mendidik sahabatnya di situ. Sahabat-sahabat yang jauh-jauh, mereka enggak punya rumah, ya kan? Mereka menjadi ahlus sufah, menjadi penghuni masjid. Ya di situ belajarnya. Di situ Nabi mendidiknya, mengajari ilmu agama, sehingga tempat itu karena memang untuk belajar ilmu agama, majlis ilmu agama, menjadi taman dari taman-taman surga. Ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi yang mereka bukan muhajirin, mereka bukan ansor, cuman mereka memang enggak punya keluarga, tinggalnya di masjid, ya mondok lah, bahasanya mondok. Seperti sahabat Abu Hurairah itu kan, yang beliau hafalannya sampai 5.000 hadis, itu mondok. Walaupun Islamnya itu beliau akhir, tapi karena mondok setiap hari ketemu Nabi, ya akhirnya termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam banyak hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjin tamatin hajjatuh.
Siapa yang pagi hari berangkat ke masjid, tujuannya tidak lain kecuali untuk belajar ilmu agama atau mengajarkannya. Sabda Nabi, kana lahu ka ajri hajjin tamatin hajjatuh, mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Para guru yang saya muliakan, mohon maaf sebelumnya. Insyaallah kita pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai, tadi awalnya mau tentang fikih ibadah ya, fikih salat, fikih tentang itu hal yang sangat penting sekali, karena kata para ulama, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang itu kalau beramal tanpa ilmu, amalnya tertolak gitu. Artinya amal dengan tanpa ilmu, nggak tahu nih sholat itu seperti apa caranya, yang penting sholat aja gitu kan. Itu nanti bisa, makanya ada ilmu sebelum beramal, ilmu sebelum beramal. Nah di sini untuk sebelum kita masuk kepada ilmu fikih ibadah, mungkin kita akan membahas sedikit mengenai muqaddimah ya, pentingnya ilmu fikih. Karena apapun yang akan kita pelajari, setiap ilmu apapun itu paling tidak ada 10 hal yang harus kita ketahui sebelumnya. Ini ilmu apa sih yang kita pelajari, kan begitu. Diambil dari mana ilmu ini? Kemudian manfaatnya apa? Faedahnya apa? Materi pembahasannya itu apa saja, kan begitu. Jadi secara global paling enggak harus tahu. Nah, kemudian bagaimana hubungan ilmu ini dengan ilmu-ilmu yang lain? Apa nama ilmu itu? Siapa yang merumuskannya? Itu juga harus dipelajari. Oleh karenanya insyaallah pagi hari ini kita akan membahas muqaddimah, sedikit muqaddimah tentang apa itu ilmu fikih. Para guru yang saya muliakan, Ustadz, mengapa harus pakai fikih? Kan jelas, landasan kita kan jelas, Al-Qur'an as-sunnah. Taraktu fikum amrain. Ya kan? Rasulullah bersabda, aku tinggalkan untuk kalian 2 hal. Apa yang pertama? Kitabullah, Al-Qur'an. Yang kedua, wa sunnati rasulih, sunnah nabinya. Lan tadhillu in tamassaktum bihima abada. Kalian enggak akan tersesat sekali lagi berpegang dengan dua hal ini, Al-Qur'an as-sunnah. Oke, baik. Ini sepakat kita bahwa pedoman kita ya Al-Qur'an as-sunnah. Terus fikih buat apa, Ustaz? Fikih buat apa, kan gitu kan? Kenapa enggak langsung Quran dan sunnah saja, kan gitu kan? Baik, para guru yang saya muliakan, ini mengapa kita belajar fikih ya? Karena begini, Al-Qur'an as-sunnah ini Allah Subhanahu wa taala berikan untuk pedoman bagi kehidupan manusia. Dan Al-Qur'an as-sunnah ini, kalau kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustashfa, itu seperti pohon yang berbuah. Itu Al-Qur'an as-sunnah, ada ijma', ada qiyas bahkan. Nah, buah dari pohon itu adalah hukum fikih tadi. Buah dari itu adalah hukum fikih. Karena Quran itu kan tidak hanya dibaca, tapi apa? Untuk diamalkan. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengambil buah itu? Siapa yang bisa mengambil hukum langsung dari sumbernya Al-Quran dan as-sunnah? Itu siapa? Kalau dulu zaman Nabi masih hidup, langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus beliau, tujuannya apa? Di antaranya litubayyina lin-nasi ma unzila ilaihim. Nabi diutus untuk menjelaskan Al-Qur'an kepada manusia. Ketika Nabi tidak ada, maka pemahaman Al-Qur'an itu kemudian kepada siapa? Dan sahabat-sahabat Nabi sendiri enggak semuanya sama. Ada sahabat Nabi yang sibuk berjuang, Khalid bin Walid. Ada sahabat Nabi yang memang mereka fokus di ilmu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kan begitu ya. Sehingga
Akhirnya nggak semua sahabat itu sama. Nah, maka muncul ilmu fikih ini. Artinya apa? Karena tidak semua orang itu memiliki kemampuan untuk mengambil hukum langsung dari sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah, maka ada ahli-ahli di bidang itu. Jadi kayak pohon tadi itu ada buahnya hukum fikih, ada tangganya. Tangganya itu namanya untuk mengambil buah itu ada tangganya. Nah, tangganya ini usul fikih. Nah, tidak semua orang yang ahli di bidang usul fikih. Kemudian ada yang mengambil namanya mujtahid, yang memiliki kapasitas bisa mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Nabi semua, walaupun mereka ketemu dengan Nabi, tapi nggak satu level dalam masalah pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh, pernah ada sahabat namanya Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari itu ditanya tentang seorang wanita menikah dengan suami, kan begitu ya. Nah, suaminya itu malam hari, mohon maaf nih, nggak apa ilmu ya, itu netek ke istrinya, netek gitu kan. Ditanya, wahai kalau begitu apakah menjadi mahram? Kan apakah kemudian istrinya menjadi ibunya karena nyusu ke ibunya. Jadi malam hari manggilnya Mas, pagi hari manggilnya Le gitu loh. Le itu apa? Nah, karena nyusu ke istrinya. Apakah menjadi mahram? Ketika ditanya seperti itu, kata Abu Musa Al-Ash'ari, iya mahram. Pisah itu. Pisah. Nah, kemudian akhirnya karena apa? Karena yang penting menyusu. Ini kata Abu Musa Al-Ash'ari. Wah, repot ini para bapak-bapak kalau begitu. Maka sahabat yang tanya tadi itu nggak puas. Tanya ke sahabat yang lain yang ahli ilmu, namanya Abdullah bin Mas'ud. Wahai bin Mas'ud, ini bagaimana hukumnya seorang wanita suami yang netek ke istrinya? Kata beliau, la tahrum alaik, tidak mahram bagimu. Mengapa? Kata beliau, li'anna min syurutir radha'ah, karena syaratnya menyusu yang menjadikan sebab mahram, haram dinikahi itu adalah kalau itu masih bayi ya, dan belum sampai usia 2 tahun. Jadi masih, kalau Anda masih kecil, masih bayi usia 2 tahun, nah itu mahram gitu kan. Tapi kalau sudah 60 tahun ya enggak mahram kan gitu kan. Ya. Nah, artinya apa? Antara sahabat sendiri pun sudah ada beda pemahaman. Kemudian ada kisah yang lain. Pernah ada seseorang itu suami istri. Ada seorang itu nikah sama seorang wanita lah begitu. Kemudian setelah menikah sama dia cerai. Setelah cerai, laki-laki ini nikah sama ibunya. Baru nikah kemudian cerai, belum sempat dikumpuli. Kemudian laki-laki ini nikah sama ibunya. Tanya ke sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, gimana ini? Nah, ketika orang itu kemudian ini Abu Musa Al-Ash'ari, yaitu yang tanya itu bilang begini, wahai Abu Musa, yang tadi masalah netek itu kan, ini tadi saya tanya ke Ibnu Abbas, ke Ibnu Mas'ud, jawabannya enggak mahram. Beliau juga enggak mau disalahkan. Apa kata beliau? Limadza tas'aluni wa hadzal hibr bainakum? Ya salah sendiri kamu tanya sama saya. Ulamanya ada kok tanya sama saya kan gitu. Ulamanya ada, saya tanya dengan saya. Artinya jadi pemahaman mengenai Al-Quran dan As-Sunnah itu sahabat tidak sama. Dengan demikian kemudian bagaimana metode cara pengambilannya? Nah, para ulama kita kemudian merumuskan, ada namanya ilmu usul fikih. Yang itu pertama kali yang menuliskan adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kemudian beliau membuat kitab namanya kitab Ar-Risalah. Itu kitab metodologi pengambilan Al-Quran dan As-Sunnah.
Nah, kemudian ada yang ketiga munakahat, pernikahan. Ada nikah, ada tolak, ada rujuk, ya kan? Ada iddah dan ada nafkah dan seterusnya. Bab jinayat, kalau ada orang melukai orang lain, apa balasannya? Kalau motong tangannya 50 onta, terus begitu. Ada bab qadha, kehakiman, sampai kenegaraan, sampai yang terakhir diakhiri dengan perbudakan. Jadi itulah semua ilmu fikih. Jadi al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah, mengetahui hukum-hukum syariat yang sifatnya praktek, amali, dikerjakan oleh orang-orang mukallaf. Jadi kalau ilmu mengenai sifat-sifat Allah itu bukan ilmu fikih, itu ilmu tauhid ya, ilmu ketuhanan. Tapi kalau fikih itu ilmu yang praktek. Al-muktasab min adillatiha at-tafsiriyah, yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci, itu namanya ilmu fikih. Jadi misalnya dalilnya wajibnya sholat apa, aqimus sholah, itu kan wajibnya sholat. Nah ini itu ilmu fikih. Ustadz, berarti gimana? Kita boleh mengambil pendapatnya mustahid? Jadi taklid itu boleh apa enggak? Ya tergantung kita. Kalau kita posisinya masih muqallid, ya wajib taklid. Kayak sahabat, artinya kalau mereka belum sampai kepada kemampuan untuk mengambil hukum sendiri dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya wajib taklid. Apa itu muqallid? Muqallid adalah qabulu qawli qail wa anta la tadri min aina ma'khaduhu. Engkau mengambil pendapatnya orang yang berpendapat tanpa tahu dari mana sumbernya, itu muqallid. Makanya di pondok-pondok itu di seluruh Indonesia, ya, pondok salafiyah itu kalau ada santri masuk itu biasanya ngajinya kitab ya, kita yang kecil, Safinah. Memang dalilnya nggak ada, karena memang itu untuk anak-anak kecil yang masih muqallid, taklid itu kan. Rukunnya wudhu ada 6, rukunnya mandi ya kan ada 3, yang membatalkan wudhu ada ini, begitu toh, nggak ada. Kalau begini dalilnya apa? Ya nggak ada, itu masih muqallid. Nah, naik dari muqallid naik menjadi muttabi'. Kalau muttabi', apa definisi muttabi'? Qabulu qawli qail wa anta tadri min aina ma'khadhuhu. Engkau mengambil pendapatnya ulama yang berpendapat dan tahu dari mana sumbernya pendapat itu. Itu naik levelnya. Nah, sudah hafal, sudah bisa kitab Safinah, sudah bisa kitab yang dasar, naik menjadi kitab yang ada dalilnya. Menjadi syarah Fathul Mu'in, ya kan, menjadi apa namanya, naik ke Fathul Wahhab. Ada tangganya Minhajul Talibin. Nanti sudah bisa tahu hukum, tahu dalil ulama yang berpendapat, ya. Kemudian yang ketiga sampai mujtahid, dia bisa mengambil hukum langsung dari sumbernya. Nah, ini kalau sudah sampai mujtahid ya silahkan saja, nggak perlu fikih kan, gitu kan, langsung dari sumbernya gitu kan. Walaupun ini ulama pun apa namanya tidak mudah untuk jadi mujtahid, tidak mudah. Tahu ilmu nasikh, mansuh, bahkan kata Imam Nawawi itu 15 ilmu. Malah saya merenung, kok bisa ya ulama hadis misalnya sekelas Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam At-Tirmidzi itu kok bermadhab gitu. Bermadhab padahal sekaliber mereka yang ulama ahli hadis. Karena memang kemampuan mereka merasa bidang saya itu di hadis, bukan di istimbatul ahkam, mengambil hukum dari sumbernya tadi itu. Itu ada ilmu sendiri. Makanya mereka kalau kita baca kitab Sunan Tirmidzi yang begitu banyak itu 7 ribuan hadis, nggak ada pendapat saya begini, nggak ada. Beliau nulis hadis, terus di bawahnya dari hadis ini Imam Syafi'i seperti ini, Imam Abu Hanifah seperti ini, Imam Ahmad seperti ini, begitu. Menukil pendapat guru-gurunya. Tidak, pendapat saya begini, enggak begitu. Padahal beliau ahli hadis. Bisa dibaca di kitab Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, seperti itu. Baik, para guru yang saya muliakan, itu fikih itu. Kemudian apa topik-topik yang akan dipelajari dalam ilmu fikih? Di antaranya tadi yang akan dipelajari adalah semua perbuatan orang-orang mukallaf, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nanti ada muncul hukum haram, hukum mubah, hukum makruh, kan begitu ya, hukum mandub.
Kalau ada suatu hal misalnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hukum taklifi. Hukum taklifi ada hukum wad'i. Apa hukum taklifi itu tadi? Jadi perintah Allah kepada kita orang mukallaf yang sifatnya itu ada yang harus dikerjakan. Contohnya wajib itu kan harus dikerjakan, haram wajib ditinggalkan. Kalau diperintahkan tapi kalau ditinggalkan tidak ada siksanya, maka jadinya sunnah. Kalau itu dilarang tapi kalau dikerjakan nggak ada dosanya, namanya makruh. Ada di bawah makruh namanya khilaful aula. Di bawahnya lagi adalah mubah, boleh milih untuk dikerjakan, boleh ditinggalkan. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bedanya apa antara makruh sama khilaful aula? Ada yang tahu? Khilaful aula dengan makruh. Kalau makruh itu artinya sesuatu yang dibenci, kan begitu secara bahasa. Istilah makruh ini muncul baru sejak zaman Al-Imam Haramain Al-Juwaini, gurunya Imam Al-Ghazali. Itu istilah makruh muncul. Sebelumnya enggak ada, ya adanya wajib, haram, mubah, sunnah, kemudian makruh, begitu aja. Khilaful aula tidak ada. Nah, khilaful aula muncul sejak zaman mereka. Apa kata mereka? Kata ulama-ulama itu, kalau ada suatu larangan yang itu tidak ghairu maqsudah, tidak langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis, itu hukumnya khilaful aula. Tapi kalau dilarang langsung dalam As-Sunnah atau Al-Quran, namanya makruh. Contoh begini, ada orang masuk masjid, dia tidak sholat tahiyatul masjid, langsung duduk. Ini apa hukumnya? Ini makruh apa khilaful aula? Apa? Makruh. Kenapa makruh? Karena ada larangan Nabi. Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini." Kalau ada orang datang ke masjid, jangan duduk. Ini larangan. Jangan duduk sebelum dia sholat 2 rakaat. Ini larangan. Jangan duduk, kan begitu. Kok dilanggar, datang langsung duduk. Ini namanya apa? Makruh. Melanggar suatu larangan, yang larangan itu langsung dari hadis atau Al-Quran, yang memang tidak haram. Tapi kalau dilanggar namanya makruh. Namanya makruh. Ustadz, tapi ini sudah mau qomat nih. Kan sudah qomat. Ya berdiri aja, berdiri. Karena yang penting enggak duduk. Dan Ustadz, kalau saya sudah sunnah tahiyatul masjid bagaimana? Sudah tahiyat kemudian qomat. Ini kata para ulama di kitab fikih itu, kalau dia nanti punya sangka kuat, kalau dia selesaikan sholatnya enggak dapat jamaah, diputus baiknya. Tapi kalau dia yakin akan dapat jamaah, dilanjutkan. Kalau memulai enggak boleh. Jadi sudah qomat baru dimulai, ini enggak boleh. Ada hadis larangan. Nah, itu seperti itu. Nah, bahkan kalau sholat tahiyat itu boleh digabung sama sholat yang lainnya. Ini begitu. Jadi kalau dia ada larangan Nabi, kalau dikerjakan, maka namanya makruh. Yang kedua, kalau ada orang meninggalkan sholat duha, apa hukumnya? Khilaful aula. Kenapa? Tidak ada larangannya. Perintahnya ada, larangan tidak ada. Namanya khilaful aula. Tidak puasa Senin misalnya begitu. Khilaful aula. Kenapa? Perintahnya ada, larangan tidak ada. Larangannya dari mana? Diambil dari kaidah usul fikih besar. Al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Perintah kepada suatu perkara itu berarti apa? Larangan untuk meninggalkannya. Begitu. Perintah Nabi untuk sholat duha berarti apa? Larangan untuk meninggalkannya. Tapi kan enggak langsung dilarang, cuman diambil dari kaidah besar usul fikih. Kalau dilanggar, saya enggak sholat duha, namanya khilaful aula, bukan makruh tadi itu. Kalau makruh larangan langsung, jangan duduk, ini hadis langsung. Itu namanya makruh.
Kalau bukan enggak ada larangan langsung dari hadis atau dari Al-Qur'an, namanya khilaful aula. Ini ulama yang membedakan seperti itu. Baik, para guru yang saya muliakan, kemudian apa hukum belajar ilmu usul fikih itu apa? Apa hukumnya belajar ilmu usul fikih? Para guru yang saya muliakan, belajar ilmu usul fikih ini hukumnya adalah bisa hukumnya fardu ain, bisa hukumnya fardu kifayah, bisa hukumnya sunnah. Hukumnya fardu ain dalam hal-hal yang itu menjadi yang harus kita kerjakan. Contohnya, setiap hari kita wajib sholat 5 waktu. Tahu hukum fikih tentang sholat dan hal-hal yang berkaitan dengannya, toharohnya, wudhunya, ya, itu hukumnya fardu ain. Kenapa? Kita hari-hari sholat 5 waktu. Atau begini, kita seorang pekerja, setiap hari dagang di pasar. Apa hukum belajar ilmu fikih tentang masalah perniagaan? Bagi pedagang wajib. Bagi pedagang wajib. Mengapa? Hari-hari dia berdagang. Sampai Khalifah Umar, Khalifah Ali, bahkan diteruskan oleh Imam Malik, setiap hari itu keliling pasar. Belum mengatakan la yabi' fi suqina illa man faqiha. Tidak boleh ada yang jualan di pasar kami Madinah kecuali orang yang faqih, yang faham ilmu muamalat. Kenapa kok wajib tahu ilmu muamalat? Karena dia kalau nggak tahu akan makan riba, padahal dia nggak merasa itu riba. Jadi kalau dia pedagang wajib tahu ilmu perniagaan, bagaimana hukumnya rohan, bagaimana hukumnya riba, kan begitu. Harus tahu praktek ini benar apa tidak. Kalau dia misalnya orang perkantoran, ya harus tahu tentang masalah perkantoran. Dalam masalah fikih, dalam masalah perkantoran. Hartanya banyak, ya wajib tahu hukum tentang zakat. Gimana cara ngitung hartanya, kan begitu. Karena apa? Berkaitan dengan dirinya. Tapi kalau itu enggak berkaitan, misalnya dalam satu wilayah ini belum ada muftinya, belum ada MUI-nya. Orang ulama yang dia sampai derajat bisa berfatwa gitu. Maka itu fardu kifayah. Wajib satu kampung itu menyekolahkan siswanya atau menjadikan ada orang di situ yang sampai derajat fatwa, yang sangat alim, kalau ada masalah bisa menyelesaikannya. Ada yang di luar itu hukumnya sunnah, sampai tahu khilaf pendapat ulama ini, kan 4 mazhab itu nanti sunnah. Tapi yang wajib ain tadi, yang berkaitan dengan diri sendiri, yang ibadah sehari-hari. Baik para guru yang saya muliakan, contohnya orang musafir, ya, seorang musafir, dia harus tahu sholat jamak itu seperti apa, qashar seperti apa. Kalau nggak ada air pakai debu itu bagaimana? Nah, itu juga ilmu fikih yang wajib dia pelajari kalau dia itu suka bepergian. Ya, jadi intinya bisa fardu ain, bisa fardu kifayah, dan bisa juga hukumnya sunnah. Para guru yang saya muliakan, diambil dari mana ilmu ushul fikih ini? Ya tadi, ilmu ushul fikih ini diambil dari pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, ya. Al-Quran jelas. Ustadz, apakah semua yang di Quran itu pasti wajib diikuti? Betul, wajib diikuti. Lah kok kemudian ayatnya sama, muncul hukum yang berbeda? Contoh ini, ayat wudu sama enggak? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian wamsahu biru'usikum, usaplah sebagian. Dari ayat ini, ayatnya sama, muncul hukum berbeda. Kok bisa begitu, Ustaz? Kembali ke usul fikih. Jadi enggak semua orang tuh mampu untuk mengambil hukum. Mazhab Syafi'i, wamsahu biru'usikum, baknya itu kan biru'usikum, dengan usaplah dengan sebagian, baknya litab'id, sebagian rambut, sehingga rambut satu sudah ada yang kena, sah.
Mazhab Maliki baknya itu apa? Lil jami'. Wa masahu bi ru'usikum, usaplah semua. Jadi begini. Sret, gitu kan. Kalau belum begini belum sah. Nah, ini mohon maaf, ada teman-teman yang biasa umroh. Ustaz, saya mau pakai mazhab Maliki lah. Kenapa? Susah mazhab Syafi'i. Saya nyentuh istri saya sudah batal. Gitu kan, sudah batal. Nah, kalau lagi umroh kan jauh wudunya itu. Ya kan di tengah-tengah Ka'bah kan jauh ke belakang lagi. Nanti mau ndusel lagi sudah susah gitu kan. Pakai mazhab Maliki. Oke. Nah, sebenarnya wudunya bagaimana? Ya wudu kayak biasanya mazhab Syafi'i. Ya, nah, kan begitu kan. Nah, akhirnya gimana? Oh, begitu ya. Dia wudunya mazhab Syafi'i, ya kan? Mazhab Syafi'i ini cuma sebagian, enggak wajib digosok. Kemudian apa? Nyentuh istrinya, nyentuh perempuan yang bukan mahram. Enggak batal. Dalam mazhab Syafi'i wudunya sudah batal menyentuh istrinya. Dalam mazhab Maliki wudunya enggak sah. Kenapa? Hanya sebagian yang diusap. Ya kan? Maliki mengatakan tidak sah. Syafi'i mengatakan batal karena nyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Akhirnya siapa yang mengatakan sah ini? Enggak ada. Mazhab sendiri gitu kan. Mazhab sendiri gitu. Kenapa? Karena enggak runtut. Makanya tadi kalau kita belum mustahid wajib tahu pendapat para ulama. Ibu kalau masalah belum jadi mustahid ya paling enggak harus tahu kalau mau batalnya ikut mazhab Maliki, wudunya mazhab Maliki. Ini diusap semuanya. Kan begitu kan. Wajib digosok kok, gosok. Kalau mazhab Syafi'i kan yang penting ngalir. Ya kan? Mazhab Maliki tidak, wajib digosok, gosok. Nah, kemudian wajib mualah, artinya berkesinambungan. Kalau mazhab Syafi'i enggak wajib mualah, itu sunnah. Apa itu mualah? Kesinambungan. Contoh, saya lagi wudhu di rumah, kemudian ketika wudhu di rumah dapat basuh wajah, tangan, airnya mati. Airnya mati. Saya ke masjid, apakah wajib ngulang dari awal? Mazhab Syafi'i tidak. Walaupun sudah kering ini, saya tinggal meneruskan kepala dan kaki. Mazhab Maliki enggak, wajib diulang lagi. Sudah kering. Ya kan itu. Jadi harus tahu semuanya, Nah, kemudian itu contoh yang ringan lah, contoh yang kecil. Oleh karenanya tadi mengapa kok kita harus tahu pendapat ya para ulama tadi kan, sehingga kita enggak salah dalam ayatnya sama tapi muncul hukum yang berbeda. Dalam mazhab Hanafi itu rukun wudhu cuma 4. Kenapa? Ayat wudhu cuma 4. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu mau sholat, basuhlah wajahmu, kan begitu. Kemudian yang kedua tanganmu sampai siku-siku. Yang ketiga usap rambutmu. Kemudian yang ketiga, kemudian basuh kaki. Sudah selesai 4. Loh kok ada muncul wajib niat sebelum wudu, muncul wajib tartib, dari mana itu? Ya kan? Hanya 4 mazhab Hanafi. Ya. Kok muncul itu dari mana? Nah ini perbedaan tadi kaidah usul fikih. Perbedaan ini juga enggak masalah. Karena ulama yang penting memiliki kemampuan untuk berijtihad. Zaman Nabi sudah terjadi. Ketika Rasulullah itu menyuruh sahabatnya untuk tidak sholat asar kecuali di Bani Quraidah. La tusallu al-asra illa fi Bani Quraidah. Wahai sahabat-sahabatku, janganlah kalian sholat asar, ya kan, kecuali di Bani Quraidah. Sampai tengah jalan terpecah jadi 2. Ada sahabat yang memahami, loh ini sudah mau maghrib ini. Enggak, Nabi itu menyuruh kita jangan sholat di sini, sana Bani Quraidah gitu. Sahabat yang lain, enggak, Nabi nyuruh begitu tuh supaya kita cepat-cepat, bukan harus di sini, bukan harus di sana, mau maghrib kok, kan begitu kan. Terpecah jadi 2. Sampai di sana, akhirnya ada sahabat yang sholat sebelum maghrib tapi di jalan, ada yang setelah maghrib tapi di Bani Quraidah. Perintahnya satu, janganlah kamu sholat kecuali di Bani Quraidah. Sampai di sana, Nabi enggak menyalahkan dua-duanya. Satu ngambil tekstual, satu kontekstual, kan begitu kan. Yang penting sudah mencapai derajat
ijtihad tadi sahabat Nabi. Maka tadi Imam Abu Hanifah kok belum mengambil rukun wudhu cuma 4, ya memang ayatnya seperti itu. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i ada 6, tambahannya 1 niat. Kenapa? Bukan dari Quran tapi dari hadis. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Kemudian ada hadis tertib. Kenapa kok tertib harus urut? Wajah dulu, baru kemudian tangan. Kok nggak boleh dibalik Ustaz? Tangan dulu baru wajah. Karena ada hadis ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah yang Allah mulai dengannya. Allah mulai dari wajah, ya kan? Tangan, rambut, baru kaki. Berarti wajib niat, wajib tertib diambil dari hadis. Kata mazhab Hanafi itu nggak boleh. Karena Quran cuma 4. Hadis niat, hadis tadi yang tertib itu hadis ahad. Kalau Quran bilang 4, Anda bilang 6, ini berarti menghapus yang dalam Al-Quran. Ya kan? Namanya menghapus harus yang setara. Nah, ini hadis ahad nggak bisa menghapus Quran. Ya 4 gitu. Mazhab Syafi'i enggak. Itu bukan menghapus namanya. Yang 4 masih ada kok. Cuman ditambahi kan, kan begitu. Cuman nambahi. Ya itu ulama biasa, perbedaan pendapat dari zaman-zaman sahabat sampai ulama-ulama kita itu biasa. Nah, kalau kita tahu seperti ini, hati kita menjadi lebih longgar ketika memahami ilmu syariat tadi itu, ilmu fikih itu. Oh, ini ada ulama yang memperbolehkan seperti ini, dalilnya ini, ya kan. Saya pernah hadir di satu kajian, ada ustadz mengatakan begini, melafatkan niat nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala, itu bid'ah, enggak ada dalilnya gitu kan. Saya berarti bid'ah ya. Kemudian beliau mengatakan, tapi kalau wudhu itu wajib tertib katanya, wajib urut. Saya tanya lagi, Ustadz, apa dalilnya urut itu apa? Dalilnya apa? Karena Quran enggak menyuruh urut. Faghsilu wujuhakum terus wa aydiyakum. Pakainya fa atau pakai wa? Wa, pakai waw. Wa itu artinya apa? Dan artinya apa? Ja'a Zaidun wa Amrun. Zaid datang, Umar juga datang, dan Umar. Ini bisa Zaid dulu, bisa Umar dulu, bisa bareng. Ayat itu kan begitu. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian itu berwudu, basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu dan usap kepala dan basuh kaki. Namanya dan itu berarti apa? Boleh kaki, yang penting semua dibasuh. Boleh kaki dulu, kemudian boleh wajah, kan begitu. Namanya dan. Dari mana wajib tertib itu? Wajib tertib diambil dari hadis ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah yang Allah mulai dengannya. Saya tanya, itu hadis dari mana? Bab wudu atau bab yang lain? Itu bab haji, Pak. Bab haji. Nanti ini muncul nih. Nah, itu namanya qiyas. Bab haji. Ketika para sahabat Nabi hendak sa'i, tahu sa'i ya? Sa'i itu lari kecil antara Safa dan Marwah, sa'i. Mereka bingung, ya Rasulullah, ini kalau kita mau sa'i, mulai dari startnya itu Safa atau Marwah dulu? Karena ayatnya innas Safa wal Marwata min sya'airillah, ya kan? Safa dan Marwah, bukan fa, tapi Safa dan Marwah termasuk syiar Allah. Berarti kan boleh Safa dulu, boleh Marwah dulu, karena lafadznya pakai waw dan, bukan pakai fa. Ini dari mana dulu nih? Mau Safa atau Marwah dulu? Sabda Nabi, ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah yang Allah mulai dengannya. Allah mulai dari mana? Safa baru Marwah. Baik ya. Nah, hadis ini tentang haji. Kata beliau, kata para ulama itu, haji ibadah. Wudu juga ibadah. Dalam haji wajib tertib. Dalam wudu juga wajib tertib. Kenapa? Sama-sama ibadah. Itu namanya qiyas. Saya sampaikan loh. Tapi jangan lupa, Nabi ketika haji itu melafadzkan niat. Beliau mengatakan bersabda, labbaik Allahumma hajjan. Dilafadzkan.
Kembali ke kaidah tadi. Haji ibadah, wudu ibadah. Dalam haji Nabi melafadzkan niat sunnah kan begitu. Berarti wudu juga sunnah melafadzkan niat kan begitu mestinya. Kan? Kita mengkiaskan tertib tapi membid'ahkan melafadzkan niat kan ini kan sama-sama qiyas. Nah ini makanya kenapa dalam mazhab Syafi'i itu hukum melafadzkan niat nanti akan kita bahas dalam bab wudu hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Dikiaskan dengan haji sebagaimana tertib tadi dikiaskan dengan haji. Itu beberapa hal. Jadi dari mana fikih diambil sumbernya? Satu Alkitab, kedua as-sunnah, ketiga ijma' ulama. Apa itu ijma'? Konsensus para ulama. Walaupun ini juga agak sulit kalau zaman Nabi dulu masih muda. Zaman Nabi nggak ada ijma' ya. Setelah Nabi wafat, zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, zaman Khalifah Umar masih mudah ijma' itu. Kenapa? Karena kalau ada masalah itu Khalifah Umar langsung ayo sahabat kumpul. Musyawarah. Ini masalah ini hukumnya apa? Nah, begitu, dimusyawarahkan. Jadi langsung kumpul mudah. Ya, zaman sekarang ini ulamanya ada yang di Mesir, ada yang di Sudan, ada yang di mana-mana. Ini sepakatnya gimana gitu kan? Paling hanya sekelompok-kelompok. Indonesia ada MUI kan begitu ya. Mesir ada Darul Ifta, sekelompok-kelompok. Padahal kalau definisi ijma itu seluruh para ulama. Ini memang sulit. Bahkan makanya Ibnu Hazm mengatakan ijma itu enggak ada, Ustaz. Kata Ibnu Hazm dalam kitabnya Muhalla. Lah kenapa? Kata beliau. Sahabat Nabi kan enggak cuma manusia. Itu jin-jin yang masuk Islam itu kan sahabat Nabi juga itu kan. Nah, gimana sepakatan antara yang jin sama yang manusia kata beliau begitu. Kan sama-sama sahabat, sama-sama belajar Quran. Gimana sepakatannya gitu kan? Ya enggak mungkin kata Ibnu Hazm Al-Zahiri. Tapi ulama yang mengatakan ijma itu ada. Ini kesepakatan paling tidak ya enggak harus semua tapi kesepakatan umumnya lah kebanyakan para ulama. Enggak harus semua para ulama. Jadi Al-Quran, ada As-Sunnah, ada Ijma', ada Qiyas. Ini 5 tadi. Qiyas tadi sudah saya contohkan ya, masalah wudu itu namanya Qiyas. Zaman Nabi zakatnya pakai beras, pakai bur, pakai gandum, ya kan? Zaman sekarang pakai beras, zakat fitrah itu. Kenapa? Karena dikiaskan sama-sama makanan pokok. Itu namanya Qiyas, Itu jadi bisa hukum fikih itu diambil dari Al-Quran, ada As-Sunnah, ada ijma, ada qiyas. Ini tiap poin kalau kita jelaskan sangat panjang, tapi ala kulli hal itu intinya seperti itu. Baik para guru yang saya muliakan, ini beberapa hal tadi terkait dengan usul fikih. Paling tidak kita tahu tujuannya apa. Ini faedah kita belajar fikih adalah faedahnya adalah agar kita itu bisa mengerjakan segala perintah-perintah Allah yang wajib kita kerjakan setiap harinya. Mulai bangun tidur, apa hukum fikih di situ? Mulai bab sholat, mulai bab toharoh. Ini penting. Bab toharoh itu penting sekali. Rasulullah bersabda banyak orang masuk neraka atau disiksa dalam kuburnya karena tidak hati-hati dalam masalah kencingnya. Bab toharoh ini penting. Bab najis itu penting. Jadi bab toharoh, bab wudu, bab tayamum, bab sholat, ya, kemudian bab zakat, bab puasa. Kemudian bab muamalat agar orang itu orang mukallaf bisa mengerjakan segala perintah Allah dalam setiap aktivitas kehidupannya. Itu tujuan ilmu fikih itu. Makanya Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Syafi'i. Beliau ditanya, "Wahai Imam, mengapa Anda tidak mengarang kitab tentang zuhud?" Zuhud dunia, atau zuhud ya, zuhud dunia itu. Kata beliau, qad sannaftul kitaba fil buyu'. Aku sudah mengarang kitab tentang jual beli. Apa hubungan jual beli sama zuhud? Beliau ingin menjelaskan bahwa orang yang dia itu muamalahnya, jual belinya, bisnisnya sesuai dengan syariat itu zuhud. Tapi kalau nggak punya harta, ya kan, tapi utang nggak bayar, itu bukan zuhud namanya itu. Itu bukan zuhud, ya kan? Kalau jual beli nipu itu bukan zuhud, ya kan? Orang zuhud itu apa? Dia bisa mengerjakan segala perintah Allah dalam setiap aktivitasnya, jual belinya di kantornya, ya kan? Kemudian ibadahnya kok sesuai dengan syariat Allah, itulah orang yang zuhud. Makanya kata beliau, saya nggak ngarang kitab zuhud, saya ngarang kitab jual beli. Kalau Anda jual belinya sama dengan yang di kitab saya itu, zuhud sudah. Kok belum kayak gitu? Belum
belum zuhud. Itu seperti itu. Jadi tujuannya apa? Tujuan kita belajar fikih ini agar kita bisa mengerjakan perintah Allah dalam setiap aktivitas kita. Karena semua aktivitas kita, mulai bangun tidur, masuk kamar mandi, sampai tidur lagi, itu ada hukum fikihnya. Ada hukum fikihnya. Masuk WC aja kaki kanan itu apa itu? Sunnah apa mubah itu dibahas dalam fikih itu. Kaki kanan pakai kan, kemudian baca doa itu apa hukumnya semua. Di masjid ini niat iktikaf apa tidak itu ada hukumnya, ya kan? Yang dari pagi dari niatnya iktikaf dihitung iktikaf. Kalau nggak niat, yang penting duduk itu yang nggak ada pahala iktikaf. Itu dibahas dalam fikih, dibahas. Jadi semua aktivitas kita itu bagaimana supaya mendapatkan pahala ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan mungkin 1 2. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ambil minum. Baik. Oke. Oke. Sadar ya. Nggih. Oh. Nggih. Ya. Masya Allah. Nggih. Ya. Nggih. Baik. Ya. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada kaidah penting, Pak. Kaidah penting dalam fikih itu begini. Ada kitab namanya Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Metode ulama salaf dalam memahami teks Quran dan Sunnah itu penting itu. Tadi kembali lagi dan situ beliau menuliskan sebuah kalimat yang sangat penting. Beliau cerita, itu ulama yang mengarang Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau tinggal di Mekah. Beliau cerita, dulu di sana pernah ada orang itu sholat habis subuh gitu, habis subuh. Ada tentara di situ. Nggak boleh sholat habis subuh. Ya mau bid'ah gitu kan. Yang sholat yang nggak terima, dibilang bid'ah. Saya mau sholat kok nggak boleh. Berantem di masjid. Berantem di masjid Nabawi. Berantem. Boleh nggak boleh. Wah berantem aja. Kata beliau, seandainya ini tentara itu, askar itu, dia faham ilmu syariat dengan dalam, nggak mungkin dia berantem di masjid gara-gara itu. Muncul kaidah, ya, man alima katsira ghafara katsira. Orang yang banyak pengetahuannya dalam fikihnya akan mudah toleransi dengan yang lainnya. Itu kaidah umum. Kalau orang itu ya inna talibal ilmi, pelajar ilmu agama, kullama tasa'a fikhuhu, kata beliau, semakin luas pandangannya, ya kan? Dan semakin dalam fikihnya, qalla inkaruhu 'alan nas, akan semakin sedikit berantem dengan orang lain. Jadi semakin toleransi dengan yang lainnya. Itu penting. Karena fikih itu luas, pemahamannya itu luas. Contoh, sholat ba'da subuh. Memang sama Nabi dilarang. Tapi sholat yang apa yang dilarang sama Nabi itu apa yang dilarang?
Nabi pernah sholat beliau setelah asar. Sama Sayyidah Aisyah ditanya, ya Rasulullah kamu kok setelah asar itu apa sholatnya? Sabda Nabi, tadi loh sebelum duhur banyak tamu. Saya belum sempat qobliyah duhur. Saya kerjakan setelah asar. Namanya kok qadha. Oh, datang ulama-ulama setelahnya. Kalau begitu berarti yang dilarang untuk sholat setelah asar, setelah subuh itu apa? Berarti sholat-sholat yang sebabnya akan datang. Sholat hajat, istikharah, ya kan? Atau sholat apa? Kalau sholat sifatnya yang sebabnya bebarengan, gerhana misalnya, habis subuh, boleh nggak? Ya boleh. Sholat qadha, boleh nggak setelah subuh? Boleh. Tadi Nabi sholat ba'da asar setelah sholat qobliyah dzhur setelah asar. Ya. Tahiyatul masjid masuk, kan gara-gara masuk masjid dia sunat tahiyat kan begitu, sebabnya sudah lewat, itu boleh. Jenazah subuh, habis subuh disolati, boleh nggak? Ya boleh kan begitu. Jadi fikih itu luas, sehingga nggak mentang-mentang wah setelah subuh nggak boleh semuanya, ya buyar nanti kan, berantem di situ ya, berantem. Nah kembali ke tadi cadar, itu juga begitu. Cadar itu kan ulama tentu berbeda pendapat. Kata Ibnu Abbas ketika ada ayat tadi kan, illa ma dhahara minha wala yabdu zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah wanita itu menampakkan perhiasannya kecuali yang tampak. Yang tampak itu mana? Kata Ibnu Abbas, wajah sama telapak tangan bukan aurat, kata beliau. Tapi juga ada beberapa ayat yang lain, hadis ya, bahwa Nabi itu ketika turun ayat hijab, para sahabiah itu semua menutup hijabnya sampai yang tampak itu hanya matanya. Pokoknya seperti burung gagak lah, artinya mereka pada nutup auratnya pakai cadar lah. Artinya cadar ini juga beda pendapat para ulama. Ada yang mengharuskan, ada yang penting wajah itu enggak wajah dan telapak tangan bukan aurat, boleh dibuka. Walaupun yang pakai cadar pun, ulama yang mewajibkan cadar pun mengatakan boleh membuka, bahkan wajib membuka ketika tadi jual beli, ya kan? Jual beli sama siapa jual belinya ini kan? Tutupan begitu kan? Nanti kalau ada masalah bingung ini mau nuntut siapa kan begitu. Boleh dibuka untuk muamalah, itu boleh dibuka. Jadi kesimpulannya cadar ini longgar. Yang berpendapat dengan cadar ya silahkan pakai cadar, yang tidak juga silahkan, dan jangan merasa wah saya ini cadar sudah sempurna iman saya, itu berarti malah yang berbahaya, itu menganggap yang lain itu berarti lebih rendah dibanding dia, itu malah yang berbahaya. Baik, nah, kembali kepada tadi, kok kemudian berhijrah kok jadi malah jauh dari orang tuanya, nah itu yang berbahaya, makanya perlu didampingi. Ada saya punya teman itu, dia dulu mondok, ya bagus, orang tuanya bagus, ketika salah pengajian orang tuanya dikafirkan gitu kan, dikafirkan. Jadi sudah pokoknya orang tua saya itu sudah nggak betul, sudah nggak betul. Pokoknya dia sudah kayak seperti Nabi Ibrahim yang berlepas diri dari ayahnya, begitulah keluar dia itu. Padahal sama-sama Islamnya gitu, sama-sama Islam, jadi dianggapnya kafir. Lah makanya tadi itu kembali ke, jadi kita harus mengkaji lebih dalam, Pak, lebih dalam. Contohnya gara-gara sepele aja, orang tuanya masih ikut tahlil gitu tok, itu kan berarti kan syirik. Loh, syirik gimana Ustaz? Itu yang dibaca adalah la ilaha illallah, kok syirik kan? Itu kan kalimat tauhid kan? Kalimat tauhid dan lain sebagainya. Artinya makanya permasalahan tadi hijrah itu sangat bagus, tapi juga diimbangi dengan ilmu yang luas, ilmu yang dalam. Sehingga tidak mudah menyalahkan orang lain. Kaidah besarnya tadi, orang semakin dalam ilmunya, semakin toleransi dengan yang lainnya. Ya, jadi masalah jenggot, masalah cadar, ya masalah kerudung, itu memang ulama beda pendapat. Yang bisa pakai cadar ya alhamdulillah, bersyukur, itu lebih terjaga kan begitu ya, lebih terjaga. Yang belum bisa ya, tapi ya tadi jangan sampai merasa yang lain itu masih belum sempurna imannya, karena memang itu masalah khilafiyah. Ulama masih beda pendapat dalam masalah cadar. Kemudian masalah apa tadi? Itu ya cukup ya tadi ya, masalah cadar seperti itu. Bahkan
Nggih, masalah apa? Masalah kalau sholat apakah boleh pakai cadar? Malah nggak boleh. Sholat pakai cadar malah nggak boleh, Pak. Bahkan ketika karena wajah sama telapak tangan wajib dibuka sholat. Makanya tadi kalau kalau di luar sholat memang dalam mazhab Syafi'i pendapat yang kuat itu mengatakan kalau ada perempuan depannya ada laki-laki memang ya sebaiknya ditutup apa namanya auratnya itu memang seluruh badannya, seluruh tubuhnya aurat itu mazhab Syafi'i mutaakhirin walaupun ini khilaf para ulama. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan oh yang wajib itu tundukkan pandangan. Masa nanti perempuan juga sama kan nggak boleh dia melihat laki-laki kan begitu kan. Nggak boleh perempuan melihat laki yang bukan mahramnya. Wah ada Pak Ustadz siapa itu? Aduh, kayaknya ganteng banget itu. Kumisnya ada berapa? Nggak boleh perempuan seperti itu ya kan. Apakah kemudian itu berarti wajib tutup wajah itu begitu. Yang disuruh tundukkan siapa? Ya perempuan ya kan begitu kan. Sama juga laki-laki begitu. Ya, tapi ala kulli hal itu masalah cadar dan masalah jilbab itu ulama beda pendapat. Yang bisa bercadar ya alhamdulillah itu disyukuri karena itu sudah anugerah Allah Taala. Yang belum bercadar ya nggak apa-apa, itu juga ulama ada yang mengatakan bahwasanya wajah dan telapak tangan bukan aurat dan itu diperbolehkan. Bahkan beberapa ulama Mesir mengatakan di beberapa kondisi kadang-kadang cadar malah nggak maslahat. Di beberapa kondisi ini dibilang teroris atau apa gitu kan di beberapa kondisi, tapi ala kulli hal kalau ada orang yang begitu saya bangga karena mereka sangat teguh dengan pendiriannya. Hanya saja jangan sampai menyalahkan yang belum sampai bercadar, itu aja. Karena ketika menyalahkan merasa lebih baik itu yang berbahaya. Tapi kalau ada yang bercadar masya Allah itu kita dukung karena dia sudah ada niat yang baik lah untuk mengamalkan syariat dengan sebaik-baiknya. Begitu Pak. Ya, mungkin begitu ya. Cukup ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini Allah ridhoi, Allah berkahi. Insyaallah nanti ini sebenarnya panjang masalah ijma itu bagaimana, tapi mungkin insyaallah kita akan mulai bab yang langsung intinya aja ya, mulai bab thaharah gitu ya, mulai adab bangun tidur, fikih istinja ya kan, fikih di kamar mandi dan seterusnya supaya langsung aplikatif lah, langsung praktek. Tapi ini secara gambaran umum bahwasanya perbedaan ulama itu ada dan perbedaan ulama itu sangat melonggarkan kita. Kalau seandainya ulama itu satu pendapat toh itu malah enggak rahmat. Justru ikhtilaful a'immah rahmah lil ummah. Ada perbedaan ulama itu menjadi rahmat bagi kita. Seandainya ketika semua ulama sepakat nyentuh perempuan itu semuanya adalah batal wudunya, mau haji sulit Pak, mau tawaf sulit kan begitu, dan lain sebagainya. Jadi adanya perbedaan itu justru rahmat bagi umatnya. Baik, kita doa sama Allah, mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah ridhai kita, Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala nabiyyina Ibrahim wa ala nabiyyina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum. Allahumma zidna wa la tanqusna, athirna wa la tu'thir alaina, akrimna wa la tuhinna, usturna wa la tafdhahna, laka rabbi fi anfusina fadhallilna wa fi a'yunina fa'azimna. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina fadlika amman siwak. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ampunilah kami ya Allah, ampunilah orang tua kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, teman-teman kami ya Allah, ampunilah kami semua ya Allah, ahli kampung kami ya Allah, dan umat Islam seluruh alam ya Allah. Jagalah diri kami ya Allah, jagalah bangsa ini ya Allah, jagalah pemimpinnya ya Allah, jagalah iman kami ya Allah, berilah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, berilah kepada kami anak-anak yang soleh-solihah ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, yang halal, yang berkah ya Allah.
Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah, penyakit yang zahir maupun yang batin ya Allah. Jika di hati kami ada sifat-sifat yang jelek ya Allah, sifat iri, sifat dengki, sifat sombong, gantilah dengan sifat yang baik ya Allah, sifat-sifat yang Kau ridhai ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jika di antara kami ya Allah ada yang sedang kesulitan, mudahkanlah urusannya ya Allah. Jika di antara kami ada yang sedang sakit, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Jika di antara kami ada yang kelilit hutang ya Allah, bayarkanlah hutang-hutangnya ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubaraka wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wala fina wala minna syaqiyan wala mahruma. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين banyak khilaf, banyak kurang, mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.